dari shortcutnya Chip dan Raja nih. Bawa Parsha ada Selena ya. Eve mungkin nggak? Gak ada, sebenarnya gini sih, kalau lihat mid lane yang enak kagak ada, gak ada yang enak. ya? Jadi udah pilih aja mau team fight-nya menang atau mau memang pick off-nya kuat. Oke. Karena ya pilihannya ada di Raja sekarang. Mereka ada Fredrin, mereka mau cari burst damage single target kah untuk nge-follow Fredrinnya? Atau mereka juga punya chip nih untuk rotasi yang akan nutupin utility skala besar, misalkan kayak Aurora mungkin. Ya. Itu bisa juga jadi opsi. Dan Valir. Wow, Valir Esmeralda. Wow. Dan Valir pick ini menarik perhatian aku banget sih. Karena ya dia baru muncul hari kemarin dan juga hari ini kalau nggak salah muncul juga. Dan masih 100% win rate-nya. Dan itu yang akan membuat Kalea, Carmilla ini akan sangat-sangat merepotkan. Tapi Ling dari Yasuke, last pick yang di luar prediksi kita juga. Karena dengan gak adanya Suyo dan Hanzo ya mereka butuh assassin daripada harus bawa fighter ketemu sama Valir. Jadi makanannya Valir nantinya Lim. Tapi berani banget sih ini Link, berani banget ya. Ketemunya Fredrin masalahnya. Itu dia, makanya kayak Fredrin dan Valir men. Iya, Kita tahu iya, Valir gak sih kayak yang biasanya Valir ini dipakai untuk ngelawan jungle-jungle tank kan. Jungle-jungle keras. Ini gimana kalau jungle nggak keras, jungle yang lumayan tipis. Tapi ya, yang menarik ini bisa dibilang adalah power juga sih. Yasuke assassin gameplay banget sih yang tunjukin juga dari game pertama, bahkan dari match sebelum-sebelumnya. Itu udah kelihatan. Oke, dan dengan adanya Valir atau dengan adanya Link dari Yasuke, apakah Alter Ego X bisa mendapatkan match point mereka atau justru malah Raja Phoenix lah yang akan menyamakan keadaan? Karena sekali lagi ini adalah satu match perebutan untuk satu tempat di babak playoff. So, siapa kira-kira yang bisa mengambil kemenangan di game kedua ini? Yap. Semua tergantung nih, kalau misalkan Alter Ego dapetin match point, gua rasa pressure dari Raja juga akan semakin kuat dan confidence dari Alter Ego akan semakin pede lagi nih untuk menangin semuanya. So dari game yang kedua kali ini akan dimulai penentuan nih siapa yang akan mendapatkan poin kedua duluan atau dari Raja satu sama. Ya, dan terlihat dari awal-awal game dengan posisi dari GR Boy yang ada di area orange buff mengekspos juga bahwa start buff pertama dari Alter Ego X terutama dari Yasuke di bagian purple. Sehingga at the end, di bagian tengah Owen. Oh nggak mau kan, harus ngebuka revitalize-nya dan coba untuk membalikan keadaan. By the way, Cyrus flickernya pun harus digunakan 2 source skill loh. Dari duo mid lane yang udah keluar. Ya, kita membahas untuk emblem yang dibawa, terutama dari Valir ya. Wonders Blessing, Inspire, Impurage, dan juga Magic Emblem nih. Tapi terkena lagi-lagi ya. Searing Torrent ini yang sangat-sangat merepotkan. Karena ya meskipun nggak ada heavy CC-nya, tapi bisa loh ngasih efek dorongnya itu. Dan itu ngebuat mispositioning ngeganggu banget buat member-member Alter Ego X. Dan ini dia, namanya juga jungle tank ya. Versus jungle assassin, tugasnya Hansa Sviana sekarang adalah gimana caranya early game dari Alter Ego X ini nggak nyaman. Kalau sampai early game-nya didapetin juga sama Alter Ego X, gue rasa pick Fredrin akan jadi rugi. Ya. Jadi harus benar-benar memaksimalkan pick Fredrin di sini ya. Terutama untuk bisa memegang kondisi objektif nanti di turtle yang pertama ataupun turtle-turtle selanjutnya. Sementara yang mau nggak mau Yasuke dengan Link, ya dia butuh items terlebih dahulu nih. Minimal Huskclaw dan juga Berserker Fury, 2 item wajib sepertinya yang dimiliki sama Link. Tapi agresif ke arah Owen. Berani banget dibuka di bagian depan Owen. Lumayan sekarat, gak ada revitalize juga. Dan Hansa Sviana malah yang tumbang. Satu kumpulan yang terlihat kayaknya Alter Ego X yang mendominasi early game. Ternyata Cyrus menjadi korban. Namun double kill. Yasuke akhirnya bisa dipanis juga dengan Falling Star Moon. Membalikan keadaan kali ditempel terus-menerus. Dan Flicker agresif ditunjukkan lagi. Herca tumbang. Namun masih bisa selamat atau enggak. Karena Tsunami Slam yang dibuka hanya membeli waktu saja. Ternyata heal yang lumayan besar. Coba dibalikin dan selamatkah? Karena pengejaran balik namun Owen yang hadir membuat akhirnya mundur dan bahkan lompatan yang lagi-lagi dilakukan bisa memukul mundur Rehansyah. Itu kiting dan juga bait yang lama dari Founder. Dan dia berhasil memaksimalkan semua potensi early game dari Alter Ego X. Dengan menyamakan keadaan point kill dan bahkan turtle yang pertama kali ini akan coba di setup. Oh Yasuke masuk, retribution dan Sasviana ternyata bisa dapetin juga dengan efek down. Founder hilang, bahkan Yasuke pun hilang, double kill. Diamankan oleh Rehansyah. Iya, satu momen untuk Raja Phoenix yang membuat mereka kali ini ada di atas kendali di game kedua. Alter Ego X, mereka udah gak punya banyak resource untuk bisa memenangkan tim fight-nya. Apalagi Arvi sekarang. Oh no, hampir saja tumbang. Untung yang nggak bakal ditabrak atau ditabrak ternyata karena Hansa Sviana yang cukup pede di bagian depan. Flicker memang digunakan. Arvi gak bisa selamat lagi. Yasuke dengan tempat soft blade-nya bermain dengan Divine Sword. Hansa Sviana tumbang. Jarboy juga tumbang dan bakal Yasuke. Satu hit lagi, triple kill diamankan oleh Yasuke. Yasuke datang di waktu yang sangat-sangat tepat.
Memang mereka kehilangan Arfi, tapi gak jadi masalah karena triple kill yang kali ini membuat Yasuke memiliki 5 poin kill di menit yang ketiga. Membuat adanya gap antara kedua belah jungler. Dan ini akan menjadi tanda bahaya untuk Raja Phoenix karena lagi-lagi Ling yang sudah memiliki banyak efek snowball di awal seperti ini akan semakin menguntungkan ke arah Lingnya. Karena dia akan lebih bebas lagi nanti setelah menit 5 memainkan landing jauh atau bisa untuk langsung makan lini belakang dari Raja Phoenix. Karena memang kalau kita bahas untuk carry, dia bakal sangat kuat untuk bisa ngelawan fighter-fighter atau tank-tank dari Alter Ego X. Tapi masalahnya Ling punya damage yang besar dan shortcut dibuka karena Yasuke. Purple buff yang coba untuk dituju. Yasuke-nya nggak tumbang. Founder, dia coba untuk ngebeli waktu dan hadir dari sisi lain Owen. Dengan Tsunami Slam, coba membalikan keadaan karena Rehan akhirnya Purify. Mau nggak mau harus di-trigger juga dan nggak bisa lari ternyata. Divine Sword, Hansa Sviana. Satu hit terakhir tanpa soft blade defensif kembali digunakan. Tabrakan terjadi. Hei hilang di sisi lain Yasuke juga ditabrak dalam turret pun nggak bermasalah karena tetap menjadi korban. Jarboy dikembalikan keadaan dengan Death Sonata. Dikejar lagi kah? Owen di bagian depan dan hati-hati Erca. Dia bisa balikin keadaannya dan itu dia nggak bisa kabur walaupun Rehancha menjadi korban dan nggak bisa lari kono. Yulang sudah Erca. Arvi yang join kali ini membuat damage dari Alter Ego cukup. 2 menit penuh darah. Alter Ego X, Raja Phoenix. Itu benar-benar team fight yang sangat panjang. Di mana semua member dari masing-masing tim juga ikut serta 5 versus 5. Dan kali ini memang Alter Ego X yang berhasil mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mengingat dengan double kill menjadi penutupan dari Arvi tadi. Membuat Arvi memiliki lebih banyak space dengan adanya Sky Prison yang dia miliki. Ini harusnya udah mulai siap untuk setup lagi di arah turtle yang kedua. Karena ya lihat gimana Hansa Sviana udah makan cukup banyak damage dari Abyssal Trap. Dari adanya Death Sonata dan Turtle akan segera di-commit. Jarboy Shurkat datang di hadir bagian belakang dan Retribution. Hansa Sviana masih mendapatkan turtle-nya tapi tim fightnya tidak bisa dihindari lagi. Jarboy menjadi korban bahkan dengan Town Hansa Sviana. Begitu baik karena Founder pun menjadi korban walaupun harus merelakan nyawanya juga. 3 melawan 4 kali ini. Akhirnya ada pilihan untuk melakukan split push. Itu yang gue tunggu-tunggu. Yasuke dia pakai Link dan dia team fight terus-menerus. Iya loh, tapi memang tadi kondisinya masih di bawah 5 menit ya. Sekarang udah selesai 5 menit, selesai turtle juga. Dan dia bakal memaksimalkan potensi Linknya. Dan aku suka banget sih gimana gameplay dari Rehancha yang benar-benar mendominasi banget sebagai Esmeralda yang baru saja muncul untuk di game kedua ini. Dia berhasil untuk memaksimalkan shield dari Stardust Dance-nya. Dan juga Falling Star Moon yang berulang kali membuat momentum untuk Raja Phoenix mendapatkan poin kill tambahan. Terlihat 5 poin kill sejauh ini dipegang oleh Rehancha dengan 4 asisnya. Menyelesaikan yang jatuh talisman di item pertama dan Dominance Ice adalah tujuan selanjutnya. Mampukah Alter Ego X ini memecahkan lagi pundi-pundi gold yang dimiliki oleh Rehancha nih, Lim? Lumayan enak ya pakai Ancient Talisman. Jadi ada damage-nya juga lah tipis-tipis. Iya. Gak sakit banget, tapi seenggaknya cooldown-nya itu udah nutup. Oke, sementara di bagian purple buff. Ini nih, ketika Purple Buff selesai, kayaknya bakal tetap akan ada Hans Asviana yang memantau. Iya. Dia berani banget, dia tahu oke, tank jungle nih memang harus kayak gini. Walaupun pilihannya bukan untuk tabrak sekarang. Iya sih, terlalu beresiko ya karena 3 player juga ada di bagian tengah. Dan lihat gimana Rehancha, ini sejauh yang aku lihat ya belum ada damage yang cukup dari Alter Ego X yang bisa langsung menumbangkan Rehancha secara instan gitu. Karena apalagi dengan jatuh talisman pasti efek dari Stardust Dance-nya semakin banyak lagi shield yang dihasilkan. Dan ya nggak ada yang punya burst damage cukup besar di menit ke-6 ini dari Alter Ego X yang bisa menghilangkan Esmeralda. Sementara kalau kita bahas untuk masalah mid game-nya yang bakal jadi bear adalah Hei yang sejauh ini juga masih cukup aman dengan 2 poin kill-nya meskipun 2 kali terpick off. Tapi ya dia masih bisa mendapatkan free farming karena memang space yang dibuka oleh shortcut dari Jarboy. Wih, mau menangkap Arvi ternyata tapi gagal. Dibalikin karena Yasuke coba untuk mengejar ke arah Jarboy. Sayang sekali gak dapat dan Hansa Sviana yang tertinggal tadi masuk portal. Di momen-momen gak pas. Sementara bisa row-nya connect. Jarboy hampir saja diterkam, hampir saja dimakan namun Falling Star Moon membuat akhirnya serius menggunakan flickernya untuk defensif. Bisa masih connect lagi. Terlalu tanky sepertinya dari Rehan. Gak gampang untuk ditumbangkan. Sementara turtle yang terbuka free untuk Alter Ego X. Tidak ada kontes yang pasti karena retribution yang gak ada dan tidak selesai di sana. Karena lagi-lagi bisa row yang connect karena Hei. Ini bisa langsung ngebuka potensial mid lane. Bisa dihancurkan juga namun defensif yang begitu baik masih ada untuk Raja. Ya ini benar-benar bagus banget sih tarik ulur dari Alter Ego X meskipun at the end. Lihat gimana Raja Phoenix juga bisa menyeimbanginya. Semua berkat Rehancha yang berhasil membeli waktu banyak banget. Dia memakan semua damage-nya tapi lihat HP-nya nggak berkurang sama sekali. Itulah Esmeralda yang kita kenal sebagai salah satu X-Banner yang hebat sekali dalam penggunaan kiting momennya. Sekarang memang cukup banyak keuntungan yang dimiliki sama Raja tapi nggak tinggal diam karena Tsunami Slam kembali dibuka. Langsung
Dan di follow dengan sempurna karena Arfi dengan Rhapsody walaupun ada shortcut. Sirius hilang. Masuk dari Yasuke kali mengincar ke bagian belakang. Heika yang bakal menjadi target. Satu hit lagi. Yes. Heia pun hilang. Tempest of Blade yang digunakan bermain dengan Divine Sword namun tidak cukup. Masih mau dikejar. Erca bakal menjadi target selanjutnya. Di sisi lain Arfi bermain dengan Arfiana juga hilang. Bahkan dengan volley Star berakhir Rehan mendapatkan kill balasan. Namun mampukah Rehan selamat? Langsung ditembak double kill Arfi. Membalaskan kill untuk Rehansyah. Wow, lagi-lagi intens team fight yang terjadi. Dan Larvi yang muncul sebagai last man standing di area tersebut. Dengan adanya point shutdown karena Rehansyah ini akan membuat keuntungan jauh lebih tinggi lagi untuk Arfi. Dari segi stack Sky Piercers yang sudah ada di angka 30 dan juga lihat gimana 468 stack yang dia kantongi dari pasifnya. Ini yang akan bisa membuat Arfi harusnya dari segi gold yang didapatkan ada di atas dari Heihei yang tadi memang double kill. Tapi dia pun tereksekusi. Lagi-lagi keuntungan untuk Alter Ego X meskipun secara overall Raja masih belum kehilangan net worth mereka. Ya, tapi mereka unggul 1000 gold dengan Fredrin di awal menurutku lumayan bermasalah sih. Jujurnya mereka bawa Fredrin Valir harusnya mereka pegang banget early game-nya. Iya. Tapi nggak sesuai dengan prediksi juga nih. Tiba-tiba ya siapa yang tahu Link dari level 4 udah ikut team fight. Iya dan Linknya juga dapetin banyak keuntungan kan. Triple kill, double kill. Bahkan sekarang aja Yasuke totalnya 7 poin kill gitu. Yang ngebuat harusnya masuk ke mid game kayak menit 10 ini. Yasuke udah selesai dari 3 item build-nya gak sih? Dan itu yang akan ngebuat dia bakal lebih powerful lagi untuk makan-makanin nih lini belakangnya. Memang pemilihan ke arah Valir di sini sangat bagus banget buat bisa mengantisipasi lini depan dari Alter Ego X. Tapi kalau lawannya Lim, itu bakal PR banget sih Lim. Gue setuju sih. Mau gak mau sering torrentnya benar-benar harus ditahan banget. Gak boleh sampai kebuka sembarangan. Atau ya dia bisa berdiri sebelah Hehe aja. Ketika Hehe-nya ditabrak ya bantu lah pakai apapun itu. Bisa jadi opsi juga. Gue penasaran sama Varlen sih. Ketika Link berhadapan dengan Esmeralda ya. Karena udah lama banget gak ngeliat Esmeralda. Iya. Harusnya kalau misalkan build-nya defense, Esmeralda gak kuat juga nahan Link. Iya, tapi ya sejauh ini Rehansyah juga dengan 7 poin kill-nya, gold-nya sangat-sangat banyak ya. Dan untuk Lord yang pertama, setup dipersiapkan oleh Alter Ego X dan masuk kembali Hansa Sviana. Dimakan. Jungle-nya gak punya jungle dan gak ada retribution. Kali ini di sisi lain Heihei pun hilang. Shortcut sedikit terlambat dan menggila. Yasuke bermain dengan Divine Sword. Jarva hilang. Masih ada Arfi kali ini mendapatkan triple kill mencari karena Maniac. Satu hit lagi ternyata Rehansyah terlalu badak bahkan. Flicker Maniac. Bahkan Arfi mendapatkan 4 poin killnya dan membuka kali ini potensial Lord. Mid semua dipegang oleh Alter Ego. Wipe out untuk Alter Ego X dengan Maniac menjadi penutupan di team fight yang begitu tegang. Tapi Alter Ego X muncul dengan tanpa ada member yang dihilangkan oleh Raja Phoenix. Lord yang kedua, yang pertama maksud aku berhasil juga mereka dapatkan tanpa ada gangguan. Ini akan menjadi Lord yang bisa membalikan momentum dari Raja Phoenix selama 10 menit gamenya berjalan. Timing sih, in and out, timingnya begitu bagus dari Alter Ego X. Bahkan Raja yang mereka membuka sendiri nih. Misplay dari timing masuknya mereka ketika Lordnya udah di setup, belum di reset. Rehan muncul di bawah tadi. Itu membuat akhirnya oke. Walaupun ada shortcut Raja tetap gak bisa pegang kendali. Sementara bisa berhasil connect ke arah belakang tadi. Kami slam lagi makan dibaga. Heihei tidak bergerak nampaknya. Bahkan Hansa Sviana pun satu hit terakhir. Di sisi lain Rehan coba untuk membeli waktu mengejar ke arah Shirus. Masih ada Bastard yang berdiri cukup kokoh. Karena tadi gak bisa untuk fokus ke arah objektif. Alter Ego harus poke damage dulu di bagian depan. Tapi gak berhenti karena mulai masuk lagi minion di arah mid lane. Keluar lagi di bagian depan Curse of Blood. Tempest of Blood mengincar ke bagian back line-nya. Awan hilang. Divine Sword yang dimainkan belum connect karena siapapun. Tapi tertinggal sendirian nampaknya Rehansyah di bagian depan. Coba untuk membeli waktu. Tapi hati-hati karena sakit juga damage dari Rehansyah. Tercakar Garote hilang sekali ini dari Rehansyah. Arpi masih ada di depan. Bersama dengan Foundir. Akan mencari objektif sepertinya di bagian atas karena mereka masih unggul. Dari segi jumlah. Coba untuk kasih poke damage-nya. Bisa yang connect. Sakit banget damage-nya. Arfi sudah tidak tertahankan lagi dengan Rhapsody. Tanpa henti. Base mulai terbuka. 12 menit saja waktu ternyata yang cukup. Alter Ego X kali ini take the game to Match point untuk Alter Ego X dengan tanpa game yang berhasil didapatkan oleh Raja Phoenix membuat Alter Ego